Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini ML Movie akan menceritakan alur film yang berjudul Striking Rescue. Film ini dibintangi oleh Tony Jaa, sang aktor laga ahli bela diri Muay Thai. Penasaran gimana alur ceritanya? Mari kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan ada seorang preman pasar sedang mengambil setoran keamanan dari para pedagang. Namun setelah itu, si preman tersebut sadar kalau ada orang yang sedang mengikutinya dan ia pun bergegas kembali ke markasnya. Sesampainya di markas, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi orang itu dan orang tersebut bernama NB. Namun NB dengan mudah menghabisi para anak buah si preman tersebut. NB pun dengan penuh amarah menanyakan mengapa membunuh anak dan istrinya. Setelah semuanya dihabisi dan tinggal menyisakan si preman, ia menanyakan kembali siapa yang membunuh anak dan istrinya. Dan si preman tersebut menjawab, ia hanya disuruh oleh bosnya bernama Ying Hao, seorang bos pemilik perusahaan logistik. Dan NB menanyakan lagi, di mana ia bisa menemukan Ying Hao. Ia hanya diberi petunjuk kalau anak dari Ying Hao sekolah di SMP Jiati setiap hari dijemput oleh sopirnya dengan mobil bernopol Jiati 6677. Serasa informasi sudah cukup, NB lalu menghabisi preman tersebut. Kemudian NB bergegas menuju sekolah tersebut dan ia pun melihat mobil bernopol Jiati 6677 dengan dijaga oleh sopir dari Ying Hao bernama John. Dan ini dia anak dari Ying Hao bernama Jia. NB pun langsung menghampiri Jia dan berpura-pura tidak sengaja menabrakkan diri ke Jia, padahal dia dengan sengaja menaruh GPS ke tas Jia. Kita beralih ke Ying Hao. Inilah dia orangnya. Dia sedang berdiskusi bersama John dan juga sekretarisnya bernama Lisa. Mendapatkan informasi bahwa ada yang tidak beres dengan bisnis logistiknya karena polisi menemukan narkoba dalam proses pengiriman logistiknya. Ia menduga kalau ada karyawannya yang diam-diam bekerja sama dengan pengedar narkoba. Dan John pun bilang akan siap mengecek dan menyelidiki kasus tersebut. Percakapan ini didengar oleh NB melalui GPS yang ditaruh di tas Jia, dan NB pun semakin curiga dengan kejahatan Ying Hao. Setelah itu Jia datang dan makan siang bersama ayahnya, dan saat itu juga Ying Hao memarahinya karena ia dapat telepon dari kepala sekolah kalau Jia baru saja berbuat onar, yaitu berkelahi dengan siswa lainnya di sekolah. Jia beralasan kalau dia telah dibuli oleh teman-temannya, dan itu diajarkan oleh ayahnya harus melawan ketika dibuli. Namun ayahnya semakin emosi, melawan bukan berarti melakukan kekerasan fisik. Mendengar hal itu, Jia semakin kesal karena ayahnya tidak pernah membela dan tidak pernah memperdulikan anaknya. Yang ia pentingkan hanya bisnisnya saja. Dan di tempat lain, NB mengingat kembali kejadian di mana anak dan istrinya dibunuh. Dendam NB semakin membara dan menatap tajam foto Ying Hao dengan penuh amarah. Karena kesal dengan ayahnya, Jia minta diantar pergi ke rumah neneknya di Cina. Jia berencana sementara akan tinggal di sana, dan Jia pun dikawal oleh John, Ying Hao, dan para anak buahnya. Sementara itu NB melihat di GPS pergerakan Jia, dan NB sudah siap-siap menunggu di salah satu lokasi yang akan dilewati Ying Hao dan berencana membombardir rombongan tersebut. Namun belum sampai di lokasi di mana bom jebakan dari NB, tiba-tiba di tengah jalan terhalang oleh mobil yang mengalami kecelakaan. Ternyata itu hanya jebakan dari tangan kanan bos mafia bernama Jack yang berniat menculik Jia. Dan inilah yang terjadi. John berusaha keras untuk menyelamatkan Jia, namun Ying Hao berhasil dibawa oleh anak buah Jack dan dimasukkan ke dalam kontainer. Mendengar suara tembakan, NB kemudian bergegas pergi dan melihat apa yang terjadi. Sementara itu,
John memerintahkan anak buah Yinghao untuk menyelamatkan Jia. Sedangkan dia sendiri mencoba mengejar kontainer berupaya menyelamatkan Yinghao. Namun ia harus berhadapan dengan wanita ajudan Jack yang tangguh. Setelah bertarung keras, John harus mengakui kehebatan ajudan wanita tersebut, dan John terlempar keluar dari kontainer. Sementara itu, NB datang di saat waktu yang tepat. Melihat Jia akan dibunuh oleh anak buah Jack, ia merasa kasihan, dan NB langsung mengajak Jia pergi ikut dengannya. Lalu NB meledakkan bom yang sebelumnya ia pasang, dan itu mengakibatkan semua anak buah Jack tewas, dan menyisakan John seorang. Kita beralih adegan ke bos mafia bernama Clay atau bos dari Jack. Terlihat ia sedang menyiksa satu keluarga yang mencoba menghalangi bisnis haramnya dengan sangat kejam. Kemudian setelah itu Yinghao datang dan Clay menawarkan kerjasama kepada Yinghao untuk menandatangani surat perjanjian. Surat itu berisi bahwa bisnis narkobanya akan diselundupkan melalui pengiriman logistik perusahaan milik Yinghao, karena perusahaan logistik milik Yinghao selalu lolos dari pemeriksaan polisi. Namun Yinghao jelas menolaknya, meskipun ia diancam akan dibunuh. Namun Clay mengancam Yinghao akan menghabisi anaknya, karena Clay mengaku jika anak buahnya sudah menculik Jia. Jia kemudian dibawa oleh NB di tempat persembunyiannya, namun Jia kaget melihat ada foto ayahnya ditaruh di dinding. Jia sadar kalau ayahnya adalah target yang akan dihabisi NB. Namun sambil nada emosi, NB memberitahu bahwa ayahnya Jia yang telah membunuh anak dan istrinya. Mendengar perkataan NB, Jia tidak percaya bahwa ayahnya pelakunya. Namun karena emosi, setelah itu NB menyuruh Jia pergi. Dan Jia segera pergi mencari Wartel dan menghubungi sekretaris ayahnya bernama Lisa dan meminta segera untuk dijemput. Lisa meminta Jia untuk tetap di sana dan berpesan jangan mudah percaya dengan siapapun sambil menunggu jemputan. Beberapa menit kemudian terlihat ada sebuah mobil polisi melintas dan Jia mencoba menghentikannya untuk meminta pertolongan. Mengetahui itu adalah putri dari Yinghao, polisi tersebut berubah pikiran karena tergiur dengan sayembara di pasar gelap. Bagi siapa yang menemukan putri Yinghao, maka akan mendapat imbalan $1 juta. Dan pada saat Jia akan diculik oleh polisi gadungan tersebut, NB kembali datang di saat yang tepat dan kembali menyelamatkan Jia dan dibawa lagi ke markasnya. Jia merasa aneh kenapa NB selalu tahu keberadaannya. Ternyata di tasnya terdapat GPS. Jia pun kebingungan, ia harus mempercayai siapa. Lalu Jia mengajak NB untuk bekerja sama menemukan Yinghao dan mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh istri dan anaknya NB. Jia yakin kalau ayahnya bukanlah pelakunya, sedangkan NB tetap yakin jika Yinghao pelakunya. Sementara itu, John yang lebih dulu sampai di lokasi Jia menelpon di Wartel memberi kabar kepada Lisa untuk tidak usah menjemput Jia karena Jia sudah tidak ada di lokasi tersebut. Di hari berikutnya, Jia menceritakan kepada NB bahwa sebelum ia berangkat, ia sempat mendengar pembicaraan ayahnya dengan Lisa bahwa mantan karyawannya yang bernama Alex telah keluar dari penjara. Diketahui Alex adalah mantan karyawan Yinghao yang dipecat karena ketahuan menyelundupkan narkoba melalui pengiriman logistik milik Yinghao. Dan Jia yakin kalau keberadaan ayahnya sekarang ada hubungannya dengan Alex. Lalu Jia mengarahkan NB ke tempat Alex dulu bekerja. Di situ Jia bertemu SPV-nya Alex dan NB mengancam SPV tersebut untuk memberitahu di mana keberadaan Alex. Dengan penuh ketakutan, SPV tersebut memberi informasi bahwa Alex berada di pasar tradisional. Lalu Jia dan NB bergegas menuju ke sana. Sesampainya di pasar tradisional, semua orang di sana menatap dengan tatapan curiga. Lalu Jia menyuruh NB untuk tetap di mobil agar Alex tidak curiga, karena dengan adanya NB akan memungkinkan
adanya ancaman bagi mereka. Jia pun masuk ke dalam markas Alex dan menawarkan kepada Alex akan diberi uang 2 juta dolar asal ia memberitahu di mana ayahnya diculik. Lalu Alex memberitahu bahwa Ying Hao telah diculik oleh bos mafia terbesar di Thailand bernama Clay. Sementara di tempat lain, John mendapatkan informasi bahwa Jia berada di pasar tradisional dan ia pun segera menuju ke sana. Kita kembali ke Jia. Demi uang 1 juta dolar, Alex menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jia dan diberikan kepada Clay. Mengetahui Jia dalam bahaya, NB langsung masuk ke dalam markas Alex dan inilah yang dilakukan NB. Lalu NB menanyakan kepada Alex di mana keberadaan Clay yang telah menculik Ying Hao. Alex memberitahu kalau Clay berada di luar kota di pusat penyimpanan narkoba di Hotel Giati. Serasa cukup informasi, Jia dan NB berupaya keluar, namun tak disangka di luar ia harus menghadapi banyak anak buah Alex dengan bersenjatakan parang. Namun karena kalah jumlah, NB berusaha kabur dan di saat NB sudah terpojok, tiba-tiba datang ajudan wanita utusan Jack dan mengusir semua anak buah Alex. Kill him! Kemudian wanita tersebut meminta agar NB menyerahkan Jia jika ia masih ingin hidup. Jelas NB menolaknya. Ia lebih memilih bertarung melawan wanita tersebut. Dan akhirnya NB berhasil mengalahkannya dengan jurus andalan Muay Thai-nya. Meskipun ia terluka, NB menyuruh Jia untuk pergi. Namun sialnya, Jia malah dikejar oleh anak buah Alex yang masih tersisa. Tapi beruntungnya, John datang di saat waktu yang tepat dan menembak semua anak buah Alex. Namun saat John mengajak Jia untuk ikut dengannya, Jia masih ragu dengan John. Jia takut John menjadi pengkhianat, walaupun dulunya John adalah sopir kepercayaan ayahnya. Dan akhirnya sempat terjadi perkelahian antara NB dan John. Namun Jia menyuruh NB untuk tidak membunuh John. Lalu NB dan Jia segera pergi dari lokasi tersebut dengan membiarkan John tetap hidup. Setelah mereka pergi, rupanya ajudan wanita itu masih hidup. Dan ia marah besar dan akan membalas dendam karena sudah membuatnya terluka. Di malam harinya, saat di dalam mobil, tiba-tiba wajah NB terlihat pucat. Jia melihat NB terluka dan Jia segera membawa NB ke dokter. Setelah selesai diobati, Jia bertanya ke dokter di mana lokasi hotel terdekat. Mereka berdua berencana untuk sekedar istirahat sambil menunggu NB pulih. Sesampainya di hotel, Jia memesan kamar lewat resepsionis. Namun tak disangka, setelah NB dan Jia masuk ke dalam kamar, resepsionis tersebut menelpon seseorang dan memberitahu kalau mereka berdua ada di hotel. Kemudian saat NB tertidur, Jia melihat di dalam ponsel NB terdapat video anak dan istrinya ketika masih hidup. Di situ terlihat sepertinya NB sangat menyayangi keluarganya. Dan dari situ, Jia tahu bahwa sebenarnya NB adalah orang baik. Selang beberapa jam kemudian, sekelompok anak buah Clay datang ke hotel untuk menangkap Jia. Dan saat salah satu dari mereka membuka kamar, tiba-tiba dan pertarungan brutal pun terjadi. Kemudian NB menanyakan kepada anak buah Clay yang tersisa di mana markas Clay. Ia pun menjawab bahwa markas narkoba milik Clay berada di hutan dekat dermaga sungai. Serasa informasi sudah cukup,
Walaupun dalam keadaan kelelahan, NB langsung mengajak Jia pergi ke markas Clay. Namun, sepertinya jalan mereka berdua tidaklah mudah. Ajudan wanita itu datang kembali dan terpaksa NB menghadapinya meski dengan kondisi sangat lemas. Beruntungnya John datang di saat yang tepat. Ajudan wanita tersebut ditembak oleh John dari belakang. Namun NB pingsan karena sudah sangat kelelahan. Keesokan harinya NB sadar, tapi begitu terbangun langsung menyerang John. Namun Jia berusaha melerai karena John ada di pihak kita. Dan bahkan John lah yang menyelamatkan NB. Lalu John bertanya ke NB mengapa menuduh Ying Hao sebagai pembunuh anak dan istrinya. Dan NB menceritakan kalau dulu istrinya pernah bekerja di pabrik logistik milik Ying Hao. Ketika NB mau mengantar istrinya, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh seseorang. Dan ternyata pelakunya adalah si preman pasar yang terlihat di awal film. NB menceritakan bahwa si preman pasar telah dihabisi oleh NB. Dan sebelum dihabisi, NB menanyakan siapa yang menyuruh untuk membunuh istri dan anaknya. Dan jawaban si preman tersebut bahwa Ying Hao adalah dalangnya. Mendengar semua cerita itu, John meminta NB untuk jangan mudah percaya oleh perkataan si preman tersebut. Karena bisa jadi itu adalah fitnah dan sengaja agar bisnis haram dari bos mafia tidak ada yang menghalanginya. John juga menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia bekerja dengan Ying Hao. Namun Ying Hao tidak pernah melakukan kejahatan, apalagi sampai menyuruh orang untuk membunuh. Reaksi NB tetap tidak percaya dengan penjelasan John. Akhirnya John emosi dan memukul NB dari belakang hingga membuat NB pingsan. Tak berselang lama, tiba-tiba Lisa datang bersama para bodyguardnya yang diketuai oleh Asa. Lisa langsung menghampiri Jia karena ia khawatir dengan kondisinya. Dan Jia pun mengatakan kalau ia baik-baik saja. Lisa menyuruh Jia untuk segera pulang, tapi Jia menolaknya. Jia bilang kalau ia akan mencari ayahnya. Dan John memberitahu bahwa Ying Hao telah diculik oleh bos mafia narkoba bernama Clay. John menduga bahwa penculikan Ying Hao ada kaitannya dengan narkoba milik Clay yang disita polisi. Makanya istri dan anak NB dibunuh, diduga karena mereka menemukan bukti narkoba dalam pengiriman tersebut. Jia menduga bahwa ada orang dalam yang menjadi pengkhianat. Lisa dan John pun saling menatap tajam. Namun tiba-tiba Asa menodongkan pistolnya. Ternyata Asa yang menjadi pengkhianatnya. Asa menyuruh anak buahnya untuk membawa Jia dan Lisa ke markas Clay, sedangkan John akan dihabisi oleh Asa di situ. Dan saat John akan ditembak, tiba-tiba NB pun berhasil melumpuhkan Asa. Adegan beralih ke Clay dan tangan kanannya si Jack yang masih terus membujuk Ying Hao untuk menandatangani surat perjanjian. Surat itu berisi kerjasama dalam penyelundupan narkoba melalui pengiriman logistik milik Ying Hao dengan tujuan agar tidak diperiksa polisi. Pada awalnya Ying Hao menolak, namun setelah melihat Jia dan Lisa disandra tanpa pikir panjang, ia langsung menandatangani surat perjanjian tersebut. Kita lihat reaksi Clay. Ia sangat gembira sampai ia tertawa terbahak-bahak dengan naik ke atas meja. Namun tak disangka, Jack tangan kanannya tiba-tiba menghabisi Clay. Dan Jack dengan santai sambil menghisap cerutu di atas kursi Clay dan berkata bahwa sekarang dia adalah bos mafianya. Sementara itu di waktu yang sama, NB dan John menerobos masuk ke markas dengan mengendarai mobil. Dan baku tembak pun terjadi. John berjaga di luar, namun ia terluka ketika berhadapan dengan wanita ini. Dan saat NB masuk ke dalam, ia sudah ditunggu oleh Jack. Dan NB melihat kalau Jia, Ying Hao, dan Lisa sedang disandra. Jack malah memberi NB sepucuk pistol, dan Jack menyuruh NB untuk menembak Ying Hao karena Jack tahu bahwa NB dendam kepada Ying Hao tentang kematian anak dan istrinya. Mendengar pernyataan dari Jack, justru NB merasa janggal. Dari mana Jack tahu kalau ia memiliki dendam terhadap Ying Hao?
Dan pada akhirnya NB memilih melawan Jack. Dan ini yang terjadi. Saat NB berduel dengan Jack, NB terkena tendangan, dan saat terjatuh, di situ Jack menceritakan bahwa sebenarnya dialah yang telah menyuruh preman pasar untuk membunuh istri dan anaknya. Itu dilakukan karena istrinya telah memergoki saat penyelundupan narkoba. Mendengar pernyataan dari Jack, NB semakin murka, dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. Mereka berdua sama-sama terluka, dan pada akhirnya Jack pun berhasil dikalahkan. Saat NB, Yinghao, dan Jia akan meninggalkan lokasi tersebut, ternyata Jack belum tewas dan kembali menyerang, hingga Jack berhasil menyandra Jia. Beruntungnya Jia bisa menggigit tangan Jack, dan dengan cepat NB langsung mengeluarkan jurus Muay Thai-nya. Dan Jack pun tewas. Setelah kejadian itu, Yinghao berterima kasih kepada NB karena sudah menyelamatkan dirinya dan anaknya, sambil menjelaskan bahwa dia bukanlah pembunuh anak dan istrinya. Dan pada akhirnya NB percaya dan juga meminta maaf karena sempat menuduh Yinghao. Setelah itu NB menghampiri Lisa. NB dengan sengaja menangkap Lisa karena sebenarnya NB dari awal sudah tahu kalau Lisa ternyata adalah seorang pengkhianat yang ikut kerjasama dengan Clay bersama Asa dan juga Jack. Dan NB dengan terpaksa akan membunuh Lisa dengan cara akan meledakkan lokasi tersebut. Namun NB menyuruh Lisa untuk mengakui semua kesalahannya karena selama ini ia sudah menjadi pengkhianat, dan pengakuan tersebut dihubungkan melalui GPS yang terhubung ke ponsel Yinghao. Dan kita lihat reaksi Yinghao begitu kecewa mendengar akan hal itu. Namun ternyata NB masih punya belas kasihan kepada Lisa. Ia hanya menggertak Lisa dan ternyata lokasi tersebut tidak akan pernah meledak. Dan film pun berakhir. Saya ML Movie dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.